Salam sejahtera dan selamat jumpa keluarga-keluarga Katolik dalam Inspirasi Sabda hari ini tanggal 22 November 2021. Hari ini juga kita dan seluruh gereja memperingati Santa Cecilia, perawan dan martir, di mana dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Inspirasi Sabda yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Lukas. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kabar sukacita hari ini tentu sudah familiar kita dengar. 2 sisi kehidupan manusia, yang satu berkelimpahan dan yang satu berkekurangan. Orang kaya adalah gambaran mereka yang lebih dari cukup dalam hal materi, kemampuan, maupun kemapanan. Sedangkan orang miskin yang digambarkan oleh seorang janda, gambaran mereka yang hanya mampu menafkahi diri sendirinya saja, sudah terbatas dan berkekurangan dalam banyak hal. Tetapi Yesus bukan mau memberi perbandingan persoal kepunyaan, bahwa semakin banyak yang kita miliki, kita semakin pantas. Bukan. Yesus menyapa kita hari ini bagaimana mempertanggungjawabkan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mungkin pernah mendengar istilah harta adalah titipan. Memang benar. Kesempatan untuk mengelola bagi mereka yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kapan saja Tuhan ingin mengambil kembali titipannya, terserah kepada Tuhan. Ada juga istilah dalam Batak Toba mengatakan hagabeon, hasangapon, hamoral. Kapanpun Tuhan mau ambil dari kita, itu kehendak Tuhan yang memberikan. Sekarang bagaimana kita mengelola semuanya itu? Apakah menjadi kesempatan untuk menyombongkan diri atas usaha dan kerja keras kita yang telah meraih semuanya itu? Orang kaya dan si janda miskin sama-sama telah memperoleh karunia dari Tuhan. Sama-sama orang yang tahu kewajiban untuk mengelola kepunyaannya. Dan sama-sama orang yang tahu memberi persembahan. Tetapi apa yang menarik dari persembahan keduanya? Saudara-saudariku yang terkasih, memberi dari kelimpahan memang mudah, toh kita masih punya simpanan. Tetapi memberi dari kekurangan dan keterbatasan, inilah yang tidak mudah. Bagaimana saya mau berbagi, untuk saya sendiri pun tidak mencukupi. Persembahan seorang janda yang dikisahkan dalam Injil tadi memang tidak seberapa. Dia hanya mempersembahkan 2 peser. 2 peser itu sama dengan 1 duit. Nah, harus membutuhkan 10 kali lipat atau bahkan lebih untuk mencapai 1 dinar. Padahal 1 dinar adalah biaya hidup untuk 1 orang selama 1 hari. Jadi memang sangat kecil persembahan yang diberikan seorang janda. Tetapi itulah yang dia punya. Hanya itulah yang dia miliki, dan itu pula lah yang dia persembahkan seluruh yang ada padanya. Karena baginya hanya inilah yang kupunya, dan inilah yang dapat kupersembahkan.
Kerendahan hatinya, ketulusan hatinya, serta penyerahan dirinya, itulah yang dipuji Yesus. Bahkan dia tidak tawar-menawar apa yang akan dipakainya untuk biaya hidupnya hari esok. Yesus menegaskan, memang bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Di mana kasihmu kepada Tuhan dan sesamamu? Jalan yang paling nyata untuk menemukan Tuhan adalah dalam diri sesama. Karena Yesus sendiri mengatakan, Allah bukan Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang hidup. Maka menemukan Tuhan hanya dalam diri sesama. Mengasihi sesama berarti juga mengasihi Allah sendiri. Tetapi persembahan juga menjadi salah satu cara kita untuk mensyukuri pemberian Tuhan. Kita yang dipercayakan lebih, marilah kita juga memberi lebih. Karena nantinya semua itu juga untuk mereka yang membutuhkan. Bagi saya sendiri, inilah makna persembahan yang sudah kita laksanakan di gereja, di mana itu nantinya akan diperuntukkan bagi mereka yang berkekurangan. Dan dengan saya memberi, akan banyak yang terbantu. Itulah dari segi materinya. Namun hendaklah kita tahu bahwa persembahan yang paling berharga adalah diri kita sendiri. Jangan khawatir apa yang akan kita hadapi besok, tetapi berikanlah hati dan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan dalam gerejanya, tanpa tawar-menawar soal waktu, tenaga, apakah pekerjaanku ini akan dipuji orang, apakah ada yang akan mengapresiasi, apakah aku akan kehilangan banyak materi dengan pelayananku di gereja, dan lain sebagainya. Yakinlah, Tuhan melihat kedalaman hati kita yang tersembunyi. Tuhan lebih memahami apa yang kita perlukan. Hanya kita perlu berpasrah diri. Gunakan kesempatan selagi kita kuat dan mampu. Sebagai tanda syukur dan pertanggungjawaban kurnia yang telah dipercayakan kepada kita dengan melayaninya dalam diri sesama. Terlebih kepada saudara-saudari kita yang lebih membutuhkan. Apa hal kecil yang bisa kita bagikan kepada sesama? Yakni senyuman dan sapaan kepada mereka. Senyum dan menyapa saudara-saudara kita adalah langkah awal dan persembahan kecil namun berharga yang dapat kita mulai hari ini. Tetapi sanggupkah kita sekedar tersenyum dan menyapa sesama yang berada di sekitar kita sebagai tanda kehadiran Tuhan sendiri? Santa Cecilia, perawan dan martir yang hari ini kita peringati, menjadi teladan dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dengan segala kepunyaannya, dia mempersembahkan hidupnya untuk mengabdi Tuhan. Imannya tidak goyah sekalipun ia harus menghadapi maut. Maka saudara-saudari yang terkasih, berikanlah kepada Tuhan apa yang kita miliki, sekecil apapun, untuk melayani Tuhan dalam diri sesama. Semoga rahmat Tuhan menyertai hari-hari perjuangan kita. Amin.